kenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kakimu, tersungkur di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Biarlah Tuhan terus menuntun hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita percaya sama-sama. Amin.
Yang ada ini Henry. Pak Melki masih di mute, Pak. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, semuanya sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kembali saya menyapa semua yang hadir. Yang terhormat Bapak Pendeta Profesor Dr. Binsar M. Gulton, Ibu Lydia, Pak Ahok, Pak Alvan, Pak Anton, kemudian Ibu Sri ya, Ibu Sri. Ini adalah ibu atau istri dari Bapak Prof. Binsar. Kemudian Bapak Sunarjati, Bapak Sijabat Yulianti, Bapak Patrick, Bapak Mika, semua yang hadir ya, Bapak Yana Sumarno, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya selamat pagi, shalom. Nah, sekilas info bahwa hambanya Bapak Pendeta Profesor Binsar Gultom ini adalah hakim tinggi di DKI Jakarta yang dulu menangani kasus Jessica atau kopi sianida, dan sekarang ini beliau adalah calon hakim agung di Mahkamah Agung. Ya, jadi kita berdoa semoga nanti beliau bisa terpilih sebagai hakim agung. Terima kasih untuk berkenannya Bapak hadir di tempat ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Profesor Dr. Binsar Gultom SH, SMA. Silakan Bapak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu komunitas GBI Anastasis memberi kesempatan kepada kami, dan saya lihat juga banyak teman-teman saya atau para mahasiswa saya ikut bergabung, di antaranya Pak Hendry. Saya tidak tahu dengan yang lain-lain, mungkin belum pada masuk. Dan ada grup lain, saya kirimkan flyer ini. Saya senang sekali diberikan kesempatan kembali memberikan firman kebenaran Tuhan di tempat ini. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita memulai. Berfirmanlah Engkau Bapa di surga, Allah Bapa yang telah memberikan kesehatan kepada kami. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa hadir sebagaimana adanya sekarang ini. Kami masuk dalam komunitas doa pagi ini bukan sembarang datang, tetapi ingin mendapatkan kebenaran firman Tuhan untuk bisa membangkitkan hidup kami sehingga kami bisa bertobat. Karena akhirnya semua perbuatan kami, sehalus sekecil apapun, akan dicatat di dalam kitab kehidupan Tuhan. Karena itu urapi kami semua yang hadir di pagi hari ini melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bagi kita yang percaya, mari sama-sama mengatakan amin. Ya, mengapa saya sampaikan perbuatan yang dipertanggungjawabkan ini di depan tahta pengadilan Kristus? Kali ini ingin saya pertajam di dalam setiap tindakan perbuatan kita, karena kebanyakan umat manusia tidak menyadari bahwa sesungguhnya sejak dia lahir atau mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik dalam kehidupannya, atau sifat-sifat karakteristik dia dicatat semua di dalam buku kitab kehidupan Tuhan. Begitu banyak memang kitab kehidupan, kitab-kitab maksudnya, tetapi ada satu buku kitab kehidupan Tuhan terhadap kita umat manusia yang di dalamnya semua mengenai sifat kepribadian kita. Nah, sesungguhnya jika kedatangan Kristus datang ke bumi,
pertama sekali, ya sengaja diutus Yesus Kristus adalah tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia agar tidak seorang pun yang binasa, supaya bisa mengembalikan rancangan Tuhan Allah seperti semula setelah kita manusia terwarisi dosa yang sudah diwariskan oleh Adam Hawa. Dan pada tahapan kedatangan Kristus yang pertama ini ke bumi, masih ada pengampunan dosa. Ya, masih ada pengampunan dosa. Karena itulah di dalam Lukas 5 ayat 32, Yesus itu diutus oleh Allah untuk mencari orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang yang benar lagi. Kalau yang sudah benar, biarlah tetap dia benar hidupnya sesuai menurut kehendak Tuhan. Tapi mereka yang berdosa ini harus segera bertobat agar tidak ikut nanti binasa. Ya, itulah sebabnya aku, kata Tuhan Yesus, datang ke bumi ini merintis jalan kebenaran dan hidup seperti yang dikehendaki Tuhan untuk bisa masuk ke surga. Ya, di Yohanes 14 ayat 6. Nah, semua kita sebenarnya mendasarkan ayat-ayat firman ini menjadi payung hukum di dalam bertindak. Saya setelah terpikir ini masih banyak ayat-ayat yang kita terus bawakan yang relevan dengan setiap peristiwa yang terjadi, menunjukkan bahwa ayat-ayat pasal-pasal ini semua kan kita dapatkan dari Alkitab. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dalam perjanjian kita harus memahami lagi, ini tanpa kita sadari, bahwa setiap dalam perjanjian unsurnya di dalamnya ada kata sepakat. Ada kata sepakat, yaitu mengikatkan diri seperti kita ini ciptaan Tuhan, tunduk dengan perjanjian itu, tidak boleh dilanggar. Dan perjanjian yang sudah disepakati itu harus menjadi undang-undang. Ada istilah bahasa Latin, Pacta Sunt Servanda. Setiap perjanjian yang dibuat itu, yang disepakati itu, menjadi undang-undang. Kalau begitu undang-undang ini, Alkitab ini, di dalam perjanjian itu, tidak boleh dilanggar. Ya. Jadi kalau kita mau masuk kepada Alkitab tadi, kita harus kembali kepada Alkitab. Ya. We must go back to Bible. Berarti kita harus tunduk ke dalamnya. Kalau kita tidak tunduk dengan isi-isi perjanjian tadi, berarti kita sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini ada mahasiswa-mahasiswa saya fakultas hukum di sini. Perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa Belanda itu onrechtmatigheid. Ya. Kalau sudah perbuatan melawan hukum, berarti kita sudah melanggar kalau begitu hukum Tuhan selama ini. Ini. Jadi setiap perjanjian itu harus ditepati. Agreement must be kept. Kalau kita tidak melaksanakan dan kita selalu membawa-bawa nama firman ini,
tetapi kita tidak melaksanakan, berarti begitu banyaknya kita melanggar hukum. Nah, ini semua dicatat di dalam kitab kehidupan Tuhan. Nah, kalau tadi saya katakan Tuhan Yesus datang ke bumi yang pertama adalah untuk menyelamatkan umat manusia, membawa damai. Masih ada pengampunan dosa. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua, tidak lagi dia membawa damai. Tetapi itu dia akan menghakimi setiap orang yang berdosa. Tiada maaf bagimu, bagi jemaat manusia yang masih bandel melakukan perbuatan dosa ini. Mengapa saya katakan ini kepada kita semua untuk menjadi warning ya, peringatan ya. Ini ancaman, bukan menakut-nakuti lagi. Karena ini pasti terjadi. Kita percayakan ada penghakiman terakhir. Amin. Amin. Iya. Amin. Kita percayakan kita pasti mati, meninggal dunia. Amin. Iya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Kapan kita matinya kita tidak tahu. Nah, karena itulah dicatat di dalam 2 Korintus 5:10. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ini pengadilan Kristus ini, hakim tunggal dia. Mengadili setiap umat manusia di dunia tanpa kecuali, bukan hanya agama Kristen, tetapi seluruh manusia yang beragama dan menganut kepercayaan apapun. Untuk apa? Untuk memperoleh apa yang patut diterimanya. Di sana ada hukum tuai. Apa yang baik yang kita lakukan selama hidup kita, itu akan kita dapatkan. Tapi yang jelek, yang jahat, itu akan juga kita dapatkan. Itu hukum alam pun sebenarnya juga bisa itu. Ya, mau baik, mau yang jahat, itu akan diadili nanti di sana. Bahkan apabila kita membandingkan dengan Pengkhotbah ya 12 ayat 14. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 14. Perbuatan sehalus apapun yang tersembunyi, justru itu diadili oleh Kristus. Caranya bagaimana? Dialah satu-satunya yang menyelidiki hati, menguji batin. Ini bohong apa tidak ini? Kalau di pengadilan negara, penyelidik-penyidik itu kalau pidana korupsi, KPK. Tapi kalau pidana umum itu adalah polisi. Penuntutnya jaksa. Ada pembela lagi, pengacara, advokat. Tadi disebut oleh pembicara pertama yang viral sekarang di Netflix. Kasusnya kopi maut bersianida. Nah, ini kan tidak ada di sana permainan-permainan, bukti-bukti yang dipermainkan. Apalagi ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah van gewisde. Sudah sampai peninjauan kembali. Ini kalau itu diungkit-ungkit kembali, ini bisa nanti mencoreng nama pengadilan negara di dunia. Ini kita belum bertindak ini. Tapi kita biarkan saja mengalir dulu semua itu. Ya. Kalau apa yang sudah diputuskan oleh hakim, ada istilah pengadilan putusan hakim itu adalah dianggap benar, terkecuali dilakukan upaya hukum banding dan dilakukan ada pembatalan atau review, dianulir oleh pengadilan yang lebih tinggi. Kita terakhir di pengadilan Mahkamah Agung tertinggi peninjauan kembali. Kalau Kristus tidak ada final and binding. Itu yang pertama, itu yang terakhir. Tidak ada alasan, oh ini nggak benar yang diputuskan Yesus.
Wah, kamu sebentar lagi mau kok tenggelam. Kok bisa-bisanya? Dia sangat tahu. Nah, ini kembali kita review dulu. Tadi dikatakan Tuhan bahwa Dia yang menyelidiki hati dan menguji batin. Di dalam Wahyu 20 dari 12 sampai 14. Di depan tahta Kristus itulah nanti, ya di depan tahta pengadilan Kristus itulah nanti dibuka semua kitab kehidupan. Tetapi ada satu hal, kitab kehidupan Tuhan, KKT saya singkat. Kita semua, baik orang yang mati maupun yang hidup saat itu dan sudah mati kita seperti sekarang ini, dibangkitkan yang mati itu. Bukan mau masuk surga, disitulah diminta pertanggungjawaban. Hukum. Apa yang dilakukan selama ini. Di sanalah dia berhadapan dengan pengadil tunggal Yesus. Dia mau berkata apa terserah, tetapi Tuhan Yesus sangat melihat nama-nama kita di dalam kitab kehidupan tadi. Ini memang si Monoseki ini pernah ini jahat, berbuat dosa. Tapi sebelum dia mati, dia sudah bertobat. Dia hanya sekali mengulangi, tapi memperbaiki lagi. Ini bisa diterima. Itu pun bisa diterima oleh Tuhan kalau dia masih ada waktu memperbaikinya. Tidak pada saat mekap-mekap, ampuni aku Tuhan, lalu Tuhan begitu saja mengampuni. Dia harus bisa membuktikan kalau dia sudah memperbaikinya melalui perbuatan tindakannya. Bahwa Allah di surga itu masuk, menjiwai hidupnya. Dia menjadi punya interaksi, hubungan kedekatan, dapat mengalami langsung ya kehidupannya dengan apa yang diamanatkan oleh Roh Tuhan ini. Pokoknya hal-hal yang baik dilakukan. Hal-hal yang jahat stop. Ada tuntunan-tuntunan itu kepada dia. Nah, itu bisa saja Tuhan ya memiliki catatan khusus untuk itu, untuk mengampuninya. Tapi ini minta ampun melulu nih. Balik lagi. Ampun. Kembali lagi jatuh ke dosa. Ini residivis. Kejahatan ulangan. Ini di pengadilan negara saja kami hukum tambah berat. Tidak ada ampun lagi itu. Walaupun mengalirkan air mata yang sekian banyak. Tidak bisa. Karena itulah hati-hati. Kalau nanti di dalam Wahyu 20 ayat 15. Dan sebelumnya tadi yang 14 itu. Tidak ada nama kita sama sekali lagi tercatat di sana. Sudah garis merah. Sudah hilang. Tidak ada alasan lagi. Minta maaf ke Tuhan. Inilah yang dinamakan di ayat 15-nya itu. 20 Wahyu itu. Pidana itu dieksekusilah. Kita-kita yang bandel tadi. Yang tidak ditemukan namanya di KTT tadi, itu terjadilah kematian yang kedua. Hidupnya terpisah dengan Tuhan. Dibuang ke lautan api. Hidupnya merana. Minta tolong pengampunan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi, ancaman dan hukuman ini tadi sudah saya katakan kepada kita semua harus mulai saya sosialisasikan ya, saya ingatkan kembali agar jangan dianggap itu enteng.
Karena bagaimanapun juga kita harus mampu ya meninggalkan segala akar-akar dosa yang memiliki potensi untuk menjadi perbuatan yang dilaksanakan dengan kejahatan yang kelihatan. Tahu maksudnya kan? Kalau akar-akar dosa itu kan seperti ada perasaan dendam, benci. Itu kan sudah ada di sana mens rea, ada niat jahat. Kalau itu terus tertanam di dalam hidup kita, pikiran kita, ya, pasti ini nanti lama-kelamaan itu akan diwujudkan dalam bentuk perbuatan, actus reus. Kalau sudah dilakukan dalam tindakan perbuatan, ini malah berarti inilah perbuatan yang disengaja, yang direncanakan. Kejahatan-kejahatan yang disengaja seperti yang diatur Yeremia, ya 10 ayat 26 27 itu adalah perbuatan yang disengaja atau direncanakan setelah dia sudah mengerti akan kebenaran, pengetahuan kebenaran, tapi dilakukan juga. Ini kejahatannya luar biasa. Ini akan diadili nanti di pengadilan Kristus. Tidak ada lagi pengampunan dosa sama sekali sama dia. Dan kematian yang mengerikanlah akibat hukum daripada perbuatan yang disengaja direncanakan itu. Bahkan di pengadilan negara kami pun perbuatan yang direncanakan, ada niat-niat yang tadi sudah direncanakan sedemikian rupa, itu kejahatannya, hukumannya luar biasa. Hukuman maksimal mati 20 tahun atau seumur hidup. Ini saya tidak main-main ya, tidak menakut-nakuti, saya ulangi sekali lagi, ini mengancam ini ya. Jadi mampukah kita mulai dari sekarang membuang akar-akar kejahatan tadi agar itu menjadi lepas, lalu kita masukkan akhirnya di dalam kehidupan kita roh Tuhan. Roh Tuhan, roh Allah itu adalah roh. Amin. Tidak kelihatan. Ini hati-hati kalau saya mengatakan, kalau sudah dikatakan bahwa Allah itu adalah roh, walaupun tidak berwujud, tapi bisa kita bangkitkan roh Tuhan itu dalam kehidupan kita sebelum kita meninggal dunia. Kalau mau ingin benar-benar takut akan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita kalau mau menjelang penghakiman terakhir atau sudah mau mati, di situ kita bertobat. Itu keliru. Kita kan tidak tahu kapan mati. Tidak selalu seperti kami usia yang 65-an ke atas ini duluan mati daripada anak-anak muda yang lebih muda. Tidak tahu. Kenapa ini tidak menjadi program utama? Ya, jadi lebih bagus, ya, lebih cepat bertobat, lebih baik. It is better to repent early. Amin. Ya, karena apa? Jangan tunggu menjelang saudara mau meninggal dunia. Don't wait until you are about to die. Kalau sudah sempat saudara mau meninggal, makap-makap di situ saudara baru minta ampun ke Tuhan. Tak sempat. Berbeda dengan kesaksian yang pernah saya lakukan waktu bertugas di Bengkulu. Kami melayani di sana. Ada sudah 12 tahun seorang nenek-nenek lumpuh. Terus tidak bisa berjalan, selalu di kursi roda. Ketika kami berkhotbah di sana, diminta oleh suaminya supaya kita tumpangkan doa. Katanya bisa lewat hambanya bin Sargultom itu sembuh. Loh, ini bagaimana saudara bisa tahu kalau ini bisa sembuh? Kalau karena saya, salah saya bilang. Tapi kalau saudara yakin Tuhan Allah, roh Tuhan, Tuhan Yesus hadir saat kami berdoa nanti menumpangkan tangan, ya dan amin saya bilang.
Kami memang hanya awal sebelum kami menumpangkan tangan hanya mengatakan lagu Roh Kudus hadir di sini dan seterusnya. Tidak ada yang ajaib, tidak ada yang mustahil. Maaf, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa. Apa yang terjadi ini pun satu mukjizat keajaiban dunia saat itu yang luar biasa. Sembuh, bisa berdiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Langsung merangkul suaminya. Singkat kata, setelah 40 hari dia bertandang ke tetangga, minta maaf kepada seluruh keluarga lingkungan dan tidak lagi dipermandikan oleh putranya atau putrinya. Ibu-ibu ini yang lumpuh 12 tahun ini. Meninggal dunia dia. Dia meninggal dunia. Dia sudah sempat sembuh. Dia sudah sempat mendapatkan sesuatu pertobatan yang benar-benar sebagaimana dikatakan Tuhan indah pada waktunya. Beautiful in its time. Dia memang selama 12 tahun itu meratapi dosanya bisa saja terjadi. Dia sudah ke dukun, sudah ke dokter beberapa kali tidak bisa. Tetapi hanya dengan lagu Roh Kudus hadir di sini. Hebat kan? Siapa yang hebat di situ? Tuhan Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi saya mengatakan itu kepada kita semua. Bahwa di saat-saat kita mau menjelang meninggal, kalau masih ada waktu kita memperbaiki hidup, masih bisa. Tapi kalau, dan dia memang meninggalnya dia itu seperti tidur. Tidak ada kayak orang sakit atau kayak Dracula, kurus-kurus begitu, tidak ada. Luar biasa itu. Ya, saya yakin dia itu masuk surga, orang-orang seperti itu. Tetapi kalau mereka yang hidupnya tersiksa, tidak mati-mati lagi dia, di rumah saja. Ini kutuk apa tidak ini? Ini jangan sampai terjadi juga sama kita begitu. Anehnya nggak sembuh-sembuh. Kalau masih sembuh saudara dari perobatan, itu bukankah karena Tuhan Yesus atau Roh Allah itu hidup dan nyata? Amin. Amin. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada. Jangan mengira karena kehebatan kita. Saya tertarik tadi sedikit apa yang dikatakan awal mula, merinding buluku, mendoakan saya supaya lolos jadi hakim agung. Saya sampaikan Bapak Ibu Saudaraku, inilah saya sudah berjuang mati-matian ini dalam dunia. Pengumuman kemarin. Andai kata pengumuman ini pengumumannya masih tahap ke-4, mau ke-3, dari 3 ke 4. Ya, dari kesehatan, kepribadian, kompetensi. Ternyata nama saya tidak ada. Tidak ada lolos untuk tahap 4. Teman-teman yang lain tereliminasi. Sebagai seorang manusia, saya pasti merasakan ini satu tantangan berat. Bisakah saya menerima kekalahan ini? Di dalam satu perjuangan di bumi, harus ada istilah siap kalah dan menang. Ya kan? Tetapi untuk masuk surga perjuangan kita, tidak ada istilah kalah menang. Tidak apa-apa. Harus kita bisa menang. Amin. Amin. Supaya tidak sia-sia Kristus merintis jalan kebenaran dan hidup yang sudah dipersiapkan di tempat kita di surga. Jangan sampai tidak ada yang menghuni surga itu nanti. Jangan lebih banyak nanti orang-orang yang
berdosa yang mati untuk selamanya di bumi ini. Jadi, saya sampaikan hal ini. Jabatan, profesi bisa ditinggal. Kalau toh kita mati, nanti itu semua tinggal. Yang diambil adalah perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Saya harus bisa menerima berbagai kekurangan dan kekalahan itu dengan lapang dada tanpa harus berpikir untuk menjerat saya menjadi orang nanti stressing. Karena dengan adanya kejadian ini akan menjadi introspeksi bagi saya, berarti jangan saya menyimpulkan dulu apakah ini bukan jodoh saya segala macam. Tak perlu. Tetapi ini harus menjadi landasan dan dasar utama bagi saya bagaimana supaya saya lebih dekat dengan Tuhan di sisa usiaku ini. Mungkin kalau saya terlalu banyak sibuk nanti tidak akan ada kesempatan lagi untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk lebih serius. Karena kita tujuan hidup yang utama ke surga, bukan di dunia ini. Amin. 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 Ini saya kira bukan hanya saya yang begini, yang lain-lain. Banyak lagi orang hancur bangkrutkan hidupnya, usahanya. Miskin. Akhirnya, saat ini dia udah kaya. Habis semua ludes. Tapi akhirnya dia setelah tobat, dia menjadi memilih pendeta atau memberikan kebenaran firman Tuhan. Dia menerima apa adanya, itu tidak jadi soal. Tapi ingat, jangan ulangi. Mungkin itu kesalahan-kesalahan terjadi karena tidak ada api, tidak ada asap tanpa api. Hubungan kausalitas. Itu saudaraku. Nah, karena itu dicatat di dalam 1 Korintus 6, 19-20. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, ya, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah tubuhmu dengan Allah. Ya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan cemari, jangan kotori sekecil apapun, sehalus apapun tubuhmu ini. Tanganmu, mulutmu, ucapanmu, perbuatan, sikap, etikamu. Sudah. Ketika kita mau melanggar perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, ingat bahwa tubuh kita ini sudah didiami roh Allah. Lalu, Amin. nggak bisa lagi kita seenaknya sembarang sekarang ini. Nggak bisa. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Yohanes 4:24 itu bahwa Allah itu adalah roh, ya. Ini harus dapat kita bangkitkan dan hidupkan dalam kehidupan kita sekarang. Roh Allah itu lewat tindakan kita, lewat hati kita yang bersih. Tidak seorang pun memuji Tuhan. Sekarang ini kalau kita masih kotor memuji memuliakan Tuhan, ini sebenarnya kita ngeri. Apakah diterima Tuhan? Layakkah Tuhan berhadapan, berinteraksi dengan saya? Ini kalau kita sudah masuk ke doa-doa seperti yang kita lakukan ini, harus sudah tahu, sadar kita bahwa kita ini tidak boleh macam-macam. Ini sudah dalam posisi kita sebelumnya introspeksi diri bahwa tidak akan mau lagi berbuat jahat. Amin. Firman-firman yang ada ini semua harus kita jadikan guideline, pedoman hidup. Seperti yang saya katakan tadi, ini harus kita ikat, kita sepakati di dalam hidup kita. Tidak boleh dilanggar lagi. Karena ini sama dengan undang-undang. Kalau kita melanggarnya, berarti kita sudah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pasal-pasal ayat dikatakan Tuhan. Jadi jangan kita pernah berpikir, ya saya sudah bertobat Tuhan, saya sudah berbuat baik,
tapi saya masih terus, saya sekarang hidupnya merana, tersiksa segala macam. Bukan kamu yang lebih tahu, Tuhan yang tahu. Sesungguhnya kan Tuhan Allah itu kan mengatakan bukan tidak panjang tanganku mengangkatmu atau mendengarkan segala pergumulanmu, tetapi karena dosamu dan kejahatanmu lah yang menjadi pemisah bagi Allah, katanya di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 itu. Amin. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Jadi ini kan kita mendasari firman itu. Berarti kita percaya dong dengan ayat firman itu. Harus kita ikuti itu. Oh, kalau begitu saya tidak boleh berbuat dosa lagi. Rupanya itu menjadi pemisah. Coba kalau memang belum, sudah pisahkan ini semua, sudah dibuang mata rantai kejahatan, masih juga sudah sabar. Apa boleh buat? Sabar, ada rencana Tuhan yang indah Amin. di balik daripada itu. Amin. Nah, bagi mereka yang tidak mengalami ada rencana Tuhan yang indah di balik itu, memang dia itu kan ngomong doang. Enggak boleh. Itu harus dialami dulu. Makanya saya katakan perjumpaan dengan Tuhan itu harus dialami. Dialami dalam artian berbagai lika-liku kehidupan itu harus dihadapi. Kegagalan demi kegagalan sudah berusaha harus dihadapi. Kalau itu tidak pernah, jangan banyak ngomong. Makanya orang-orang teologi atau pendeta yang pintar ya mengimplementasikan, maksudnya menjabarkan firman-firman ayat itu, tunggu dulu. Bukan tidak bisa ya kita jadi teolog atau pendeta, tetapi ini harus bisa mencerminkan, ini yang ngeri, mencerminkan pola kehidupan kita sesuaikah kata dengan perbuatan. Ini ngeri. Dicontoh orang sikap-sikap kita itu. Waktunya sudah mau habis ya. Ya, saya kira ini pun sudah mengakhiri. Jadi resume daripada khotbah ini adalah akhirnya kita kembali kepada tindakan empiris di lapangan. Apa yang sudah Bapak Ibu Saudaraku dapatkan firman kebenaran Tuhan itu, lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Buktikan kalau Tuhan Allah atau Roh Kudus atau Roh Tuhan itu ada pada dirimu. Melalui tindakan-tindakan, bukan dengan ucapan-ucapan saja. Dan tindakan itu harus dapat wujud nyatakan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaanmu. Muliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, dalam rumah. Jangan sudah berhasil, mulai ya terjadi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga, ini yang tidak disuka Tuhan. Amin. Amin. Dengan demikian diberkatilah semua rekan-rekanku. Supaya kita mulai sekarang waktunya bertobat. Mari saya tutup dengan doa sebelum saya serahkan kepada gembala sidang jemaat kita. Mari angkat hatimu, saudaraku. Haleluya, Bapa di surga. Demikian firman kebenaran Tuhan telah hamba sampaikan. Biarlah butir-butir kebenaran firman ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan di dalam setiap aktivitas kami. Urapi kami semua, Tuhan. Kalau sudah Roh Kudus-Mu hadir bersama kami melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Tanpa kami meminta pun kepada Tuhan, semua disediakan Tuhan kepada kehidupan kami. Oh, haleluya Tuhan. Berkati komunitas doa pagi kami di Anastasis ini Tuhan. Seluruh keluarga kami yang ada, yang ikut maupun tidak ikut di sini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan segala tingkap
langit kehidupan yang lebih cerah, yang bisa kami mensyukuri setiap apa yang kami dapatkan dalam hidup ini. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bagi kita yang sudah diberkati dan diurapi Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama mengatakan, Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Ya. kepada Amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, terima kasih hambanya, Bapak Pendeta Profesor Dr. Binsar M. Gultom, SH, SCMA, yang bertugas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Atas pemaparannya luar biasa, memang betul bahwa kita semuanya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Luar biasa, jadi jangan menganggap sepele bahwa kita boleh berbuat apa saja tanpa ada akibat atau apa, kita tidak ada pertanggungjawabannya. Tapi kita semuanya harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, baik maupun jahat, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun di dalam hati. Seperti tadi yang disampaikan hambanya di Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Luar biasa, ini sangat menyadarkan saya, mengingatkan saya untuk kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, berkata, atau melakukan apapun selama masih hidup di dunia ini. Karena semua yang kita buat, apapun itu lewat perkataan maupun perbuatan, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan tahta pengadilan Kristus. Luar biasa, terima kasih, ini firman yang luar biasa, menyadarkan, mengingatkan kita, menegur kita, supaya kita selalu berjaga-jaga seperti gadis yang bijaksana. Ya, supaya kita menjadi gadis yang bijaksana, yaitu kita calon mempelai Kristus yang menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin bisa ada 1 atau 2 orang yang mau bertanya kepada hambanya, dipersilakan, waktunya sekarang. Ya, Saya Pak, ya. Salam Pak Prof. Ya, silakan Pak Pendeta Alexander Pandi, silakan. Pertama, saya sampaikan banyak terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan pagi ini. Sungguh sangat memberkati kami semua untuk bagaimana melihat diri kita bahwa Allah itu berdiam di dalam diri kita masing-masing sebagai orang Kristen sejati, dan bagaimana kita memanifestasi kehadiran Allah di dalam hidup kita secara pribadi. Ada beberapa hal yang perlu saya sharingkan dengan Pak Prof. Yang pertama, mungkin ada sedikit kekeliruan ya, mungkin saya tidak bisa bilang keliru, tapi yang tadi saya dengar bahwa Pak Prof katakan bahwa Yesus itu sengaja diutus. Sengaja diutus. Nah, ini mungkin hal yang perlu di stressing ulang, karena Yesus itu bukan sengaja diutus, Pak, tetapi memang jauh sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Ya. Allah itu telah memiliki atribut yang namanya juru selamat. Nah, bagaimana juru selamat itu bisa termanifestasi kalau tidak ada manusia yang berdosa? Jadi tanpa sadar kita ini ada di dalam rancangan Tuhan. Sehingga ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka Yesuslah manifestasi dari juru selamat itu. Nah, kita sama tahu bahwa Yesus itu adalah datang di dunia ini untuk menebus. Berarti kalau bicara penebusan, itu berarti dia menebus milik kepunyaannya. Ya, milik kepunyaannya. Berarti kita bisa melihat diri kita. Apakah saya ini masuk dalam karya penebusan Allah atau tidak? Karena yang Yesus datang menebus. Kalau bicara menebus berarti milik kepunyaannya, Pak Prof. Yang berikut, Pak Prof, tadi skenario-skenario yang disampaikan tentang kedatangan Yesus yang kedua, saya pikir mungkin ada sedikit kekeliruan juga, karena Yesus datang kedua itu bukan sebagai hakim. Ya, bukan sebagai hakim. Yesus datang kedua, statusnya sebagai anak domba
untuk menjemput mempelai wanita masuk di dalam pengangkatan yang disebut dengan perjamuan kawin malam anak domba. Di situ belum ada penghakiman, Pak. Belum ada penghakiman. Penghakiman jujur atau pengadilan takhta putih itu akan berlangsung setelah pasca kerajaan 1000 tahun. Sehingga orang-orang yang mati yang tidak dibangkitkan dalam kebangkitan pertama itu dibangkitkan masuk di dalam pengadilan takhta putih itu. Di sana kitab-kitab dibuka. Salah satu kitab kehidupan milik anak domba itu adalah kitab yang mencatat nama-nama dari mempelai Kristus. Sedangkan kitab-kitab lain itu adalah kitab yang mencatat perbuatan kita. Jadi di pengadilan takhta putih itu tidak bisa kita mengelak. Semua perbuatan kita dicatat di dalam kitab kehidupan yang namanya kitab perbuatan, Pak Prof. Kemudian pertanyaan Pak Prof, dengan melihat akhir-akhir ini ada isu-isu tentang mau dilakukan peninjauan kembali terhadap kasus yang pernah Pak Prof pimpin itu, putuskan, saya mau minta semacam statement secara spiritual, apakah Pak Prof terganggu dengan sebuah keputusan yang tadinya sudah diputuskan, sudah memiliki kekuatan hukum tetap, lalu kemudian di belakang ini muncul ada gugatan-gugatan atau mau dilakukan peninjauan secara orang yang pernah menangani perkara ini, kemudian sudah diputuskan, sudah berlangsung beberapa tahun, secara spiritual sebagai orang Kristen sejati ini, apakah Pak Prof merasa terganggu atau tidak, Pak Prof? Mohon penjelasan. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Amin. Baik, saya jawab singkat ya, Bapak Ibu, khususnya yang menanyakan tadi soal masalah pengutusan atau sengaja diutus tadi Yesus itu boleh saja kita salah tafsiran masing-masing. Karena saya bukan ahli teologi, ya mungkin Bapak ahli teologi masing-masing, tapi makna daripada maksud saya di situ, Tuhan Yesuslah yang dilahirkan, ya kan? Itu kan memang dijelmakan lewat ya Maria. Walaupun itu roh, nah kita tidak boleh terlalu banyaklah berdebat dengan teori-teori itu. Yang penting makna penebusan dosa, kedatangan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa agar tidak seorang pun yang binasa. Ya kan itu. Jadi memang begitulah cintanya, begitu sayangnya Allah dengan ciptaannya sampai anaknya yang tunggal itu diberikan untuk bisa menyelamatkan kita semua agar tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, namun dikata semuanya tetap juga bandel kan itu. Jadi yang saya maksudkan kembali kedatangan dia yang kedua itu bahkan jadi membawa pedang, bukan damai lagi, karena saya anggap di sana kalau sudah saat di penghakiman terakhir itu tidak ada lagi unsur pemaafan di sana, dan itu memang perlu melakukan sesuatu pendalaman yang lebih jauh lagi kalau mau masuk kita kepada teolog-teolognya. Tetapi makna yang saya dapat rasakan di sana sebagai orang praktisi adalah ketika sudah waktunya penghakiman terakhir, tidak tercatat nama kita di sana sesuai menurut firman kebenaran Tuhan, berarti dia tidak masuk di dalam kehidupan kekal yang kedua, tetapi menjadi kematian yang kekal yang selama-lamanya terpisah dengan Tuhan. Saya mengambil intinya saja di sana. Kemudian dengan viralnya perkara Jess itu sebenarnya tadi awal sudah saya sampaikan, ini namanya film Netflix ini sudah banyak
terbincangkan memang di berbagai media, tetapi Mahkamah Agung sengaja ya merilis berita mengeluarkan putusan MK, putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung di Detikcom, mungkin bisa Bapak baca. Di dalam putusan peninjauan kembali itulah yang terakhir sistem di pengadilan kita. Kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada lagi PK yang kedua, kecuali ada bukti baru novum. Kalau saya nanti banyak berdialog di sini tidak forumnya, ya. Jadi bagus secara pribadi. Kalau memang ingin nanti tanya, bahkan banyak sekali sekarang iya Metro TV, Kompas TV, TV One meminta wawancara dengan saya tanpa ada izin dari pimpinan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Saya no comment, saya bilang sekarang suratnya lagi dibuatkan. Apakah itu diizinkan oleh pimpinan atau tidak? Ya terserah. Kalau memang diizinkan oleh atasan baru kita mau untuk mengklarifikasi itu semua. Dan ini sudah saya katakan tadi di awal, ini hati-hati mengangkat persoalan-persoalan yang sudah inkrah van gewis dia mempunyai kekuatan hukum tetap ini. Ini kan bisa menjadi contempt of court, penghinaan terhadap peradilan di Indonesia. Itu kita belum melakukan suatu perlawanan. Kalau memang diminta itu melakukan perlawanan, itu akan bisa bahaya itu Netflix. Karena itu tidak utuh. Tidak utuh. Ada kepentingan-kepentingan politik. Akhirnya di persi pengacara kan, semua itu. Nah, kita kan belum dibaca itu putusan. Dibaca saja putusan kami itu. Bagaimana prosesnya bisa dia terbukti bersalah. Jadi jangan karena tidak ada satupun saksi yang melihatnya, masukkan bukan soal ke situ. Jadi saya kira nanti kita terlalu larut kalau saya memberikan penjelasan terhadap itu. Jadi bagus kita tutup dulu itu. Jadi PK 2 kali tidak diperlukan, sekalipun sempat tadinya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mau dilakukan PK kedua, tetapi Mahkamah Agung dalam surat edarannya mengatakan tidak ada PK kedua. Ya, jadi itu sudah dianggap selesai. Ya. Apa yang sudah terkubur rapat tidak boleh dibongkar-bongkar, itu akan melukai nanti orangnya sendiri. Ya, karena sudah selesai. Luar biasa, baca aja Detikcom ya. Detikcom baru-baru ini saya pun ada yang mengirimkan kepada saya. Nanti mungkin bisa saya kirim juga kepada Ibu Lydia ya. Baik, saya kira itu. Jadi inti apa yang disampaikan Bapak itu tadi mengenai ilmu teologi itu, monggo silahkan, itu versi Bapak. Yang penting tidak ada tujuan saya di sini menyalahkan firman yang sudah ada itu, tapi ambil makna filosofi bahwa kehadiran Allah begitu sayangnya, Allah pencipta terhadap dunia ini, ingin rancangannya dikembalikan seperti semula, makanya dia mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk menyelesaikan itu semua. Lewat dialah semua itu bisa terlaksana. Dan kita juga jangan masuk kepada istilah lagi, bukan dia juru selamat dan bukan dia juru terang, itu nanti pembahasannya lain. Yang penting itu adalah juru selamat, pembawa damai. Ya, kita seperti apa yang dalam doa kita selalu, atas nama Yesus Kristus. Selalu begitu landasannya ya. Baik, saya kurang pintar kalau di dalam hal teologi. Tetapi itulah firman kebenaran Tuhan yang perlu kita terus hati-hati, karena kita kembali tadi go back to Bible ya. Jadi silakan Bapak menafsirkan secara baik, utuh firman itu. Jangan salah tafsir.
Oke, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih